Emang bisa ngiklan 3 juta dapat ratusan juta atau miliaran? Kan nggak mungkin ya. Haleluya banget kalau Anda bisa ngiklan 3 juta dapat 100 juta deh. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright, so ini adalah hal penting. I think banyak orang yang mau mulai bisnis atau kadang-kadang sudah mulai bisnis tapi stuck. Jadi kayak ya udah dijalanin begitu aja dan cuma jualan aja. Jadi banyak yang berpikir bahwa bisnis itu cuma jualan ya. Jadi jualan itu bukan bisnis, teman-teman. Jualan itu cuma bagian dari bisnis. Ada beberapa hal lain yang lebih besar. Oke, tapi kali ini saya cuma pengen meng-highlight, menggarisbawahi 5 hal penting yang harus Anda ketahui ketika Anda mau mulai membangun sebuah bisnis. Well, kalau Anda sudah punya bisnis, maybe 5 hal ini jadi Anda bisa revisit ya, Anda bisa cek lagi. Oke, yang pertama adalah Anda clear about the problem. Jadi Anda tuh mau menyelesaikan masalah apa, itu harus clear banget. Dan aku cuma jualan fashion. Ya fashion tetap aja gitu. Fashion tetap aja. Anda mau solve apa? Kalau misalkan Anda nggak mau solve apa, ya kan ngapain beli di Anda coba? Tempat lain juga udah banyak kok yang jualan baju. Misalnya Anda mau bikin gaun yang apa gitu kan. Apapun itu. Kenapa orang harus beli di Anda? Apa sih? Kenapa sih mereka harus peduli terhadap Anda? Anda mau ngapain sebenarnya? Itu mesti clear banget. Nah, kemarin saya melakukan sebuah training, company besar sekali. Mereka, saya nggak sebut nama, nggak sebut brand. Mereka bertanya ke saya, dan gimana sih caranya membuat orang pakai produk kita? Saya tanya balik, kenapa orang harus pakai produk kamu? Mereka kayak bingung sekali gitu. Ya iyalah, kalau dia aja nggak bisa menjawab kenapa orang harus pakai produknya dia, terus kenapa kenapa pusing gitu? Ya jadi Anda sebagai penjual, Anda harus clear. Kamu harus pakai produk saya karena ini loh. Kalau di tempat lain tuh nggak enak, ini loh better. Kalau kamu mau membuat landing page dan bisa mengambil database, mengumpulkan database, mengubah follower menjadi prospek, right? Mengubah follower sosial media menjadi prospek. The best way adalah pakai Tripilio page, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain cuma link, cuma hiasan, cuma desain. Mereka cuma gitu doang gitu. Kalau Anda mau ngumpulin prospek beneran, dapetin nama, email, nomor telepon, bisa di follow up, habis itu bisa di broadcast WA, bisa di broadcast email. Cuma Tripilio page. Apalagi coba? Ya, kayak gitu misalnya. Itu misalnya. Ya, jadi clear about the problem yang Anda mau selesaiin itu apa. Nah, yang kedua adalah kalau Anda sudah clear, harusnya problem itu banyak yang menyelesaikan juga. Orang lain banyak yang berusaha menyelesaikan juga. Nomor 2 adalah kenapa Anda solusi yang lebih baik. Why are you better? Karena kalau orang lain better, ya mereka nggak punya alasan dong beli di Anda. Angle betternya di mana? Better tuh macam-macam. Ada yang kayak misalkan Wardah pakai halal misalkan. Kalau halal Wardah aja misalnya. Kalau teknologinya canggih pakai PON, ada PONS Institute misalnya kayak gitu. Apa? Jadi betternya itu di mana? Anda mesti clear. Kalau ya sama aja, itu berarti Anda tiru-tiru kan waktu membuat kan. Kalau Anda tiru-tiru waktu membuat, itu alasan kenapa Anda struggling banget. So, caranya gimana? Kreatif, guys. Cari mentor, ngobrol kesana kemari, be kreatif. Sehingga Anda akhirnya bisa menjadi lebih baik. Kalau nggak ada lebih baiknya, USP-nya apa? Unique Selling Proposition-nya apa? Anda mulai dari sekolah dulu, belajar bisnis dimanapun, Anda selalu diingatkan akan USP, Unique Selling Proposition. Ya, apa yang menjadi keunikan diri Anda, atau produk Anda, atau jasa Anda? Kalau Anda nggak bisa, bahkan Anda aja nggak tahu, ya itu resep bunuh diri kan untuk bisnis Anda kan. Anda nggak tahu, orang lain apalagi. Kenapa harus milih Anda? Nggak ada alasan sama sekali. Jadi clear about the problem, kemudian why are you better. Nah, nomor 3 sekarang. Siapa kompetitor Anda dengan detail banget? Kompetitor Anda. Saya nggak punya kompetitor. Kenapa kamu belum booming? Pertanyaan saya. Kalau harusnya ada kompetitor. Kalau marketnya, I think gini. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak tahu kompetitor sama nggak punya kompetitor, a bit different. Kalau Anda benar-benar nggak punya kompetitor, maybe Anda masuk ke ranah yang terlalu blue ocean menurut saya. Nah, kalau ranahnya blue ocean, maka Anda akan heavy di education. Ya, jadi ketika saya bangun Tripilio di awal, tribe-nya aja, ini blue ocean. Orang nggak terlalu mikir, komunitas banyak, WA group dan sebagainya, tapi begitu mengaitkan antara bisnis dengan komunitas, ini blue ocean. Jadi remember, blue ocean sometimes itu ada di benak orang doang, bukan di produknya loh. Kalau komunitas doang, produknya udah banyak. Ada Facebook group, ada Telegram group, ada WA group, ada Discord, ada yang lain-lain. Macam-macam, ada Slack, ada macam-macam gitu kan. Produknya itu macam-macam, teman-teman.
Tapi di benak orang, nah itu yang disebut blue ocean itu di benak orang, bukan di produknya. Ya, produknya juga bisa aja. Mobil listrik, blue ocean, gak ada yang lain. Teknologi wise, yes. Ya kan? Tetapi kalau misalkan produknya sudah ada, maka Anda harus bermain blue ocean di benak orang. Kosmetik udah banyak, tapi tiba-tiba ada yang alami, ada yang halal, ini kan jadi blue ocean di benak orang sebenarnya. Ya kan, cuman dikasih marketing begitu kan, dengan teknologinya dan sebagainya. Teknologinya harusnya ya kurang lebih mirip-mirip, tapi itu yang menjadi blue ocean. Nah, sekarang kompetitor Anda siapa? In detail banget. Message mereka apa? Kalau Anda tahu message mereka, Anda bisa nyari pembedanya. Tapi kalau Anda tidak tahu message mereka, marketing message mereka, maka Anda mencari pembedanya di produk level nanti. Kalau di produk level akan sangat sulit, karena produk ya gitu-gitu aja. Anda lihat kayak teh gitu ya, jualan kayak misalkan menanti, terus yang lain-lain gitu. Ya teh gitu, tapi pembedanya apa? Di story foundernya, ya kan? Jadi Anda bisa mencari pembeda nggak cuma di level produk aja, di level yang lain-lain. Kalau Anda mengerti dengan detail kompetitor Anda itu siapa, produknya apa, message-nya apa, kalau perlu funnel-nya apa. Ya, jadi itu akan jadi pembeda, teman-teman. Nah, oke. Yang keempat adalah Anda mesti mencari yang namanya GTM, go to market strategy yang scalable. Jadi gimana caranya nanti ketika produk ini sudah diluncurkan, gimana caranya Anda menjual ini sebanyak mungkin? Kepikir nggak sekarang? Nah, Anda harus cari tahu itu dulu. Dijalanin aja, enggak ada dijalanin aja itu apa maksudnya? Nggak jelas juga. Ya, jadi Anda harus mencari tahu gimana caranya saya bisa menjual ini dengan ribuan piece misalkan atau jutaan piece misalkan. How? Caranya gimana? Nah, ini PR. Sambil jalan dicari. Tapi kalau bisa ketemu sebelum jalan juga lebih bagus banget kan. Makanya ini yang menentukan orang-orang yang sudah punya pengalaman versus yang newbie. Yang newbie berpikir hanya dengan punya produk saja, itu cukup untuk membuat sebuah bisnis. Tetapi yang expert, mereka punya pengalaman, mereka sudah ada di kepala mereka yang namanya go-to-market strategi yang scale. Contoh, kalau Anda cuma bilang, oke, saya mau jualan skincare, teman saya banyak, saya bisa jual ke teman-teman saya saja. Itu nggak scale. Meskipun Anda bisa dapat 10 juta per bulan, itu nggak scale. Pertanyaannya sekarang dibalik. Kalau Anda beli, let's say, skincare body shop. Oke, body shop. Anda beli skincare Wardah. Atau Anda beli KFC. Emang ownernya KFC harus ketemu Anda dulu baru Anda makan? Kan enggak kan? Mereka buka cabang sebanyak mungkin. Itu salah satu caranya. Mereka bisa berpartneran dengan mana-mana. Anda jualan skincare misalkan. Oke, Anda biasa jualan ke teman-teman Anda sekitar Anda begitu kan. Nah, itu kan nggak skill kan. Gimana skill? Misalnya, selain buka cabang, misalnya, kenapa nggak deal sama hotel? Let's say, sama hotel. Oke, Anda punya satu kenalan hotel. Di mana hotel itu butuh lotion, butuh di kamar. Anda tahu ada di kamar ada butuh lotion, butuh maybe hair conditioner, maybe butuh shampoo dan sebagainya. Kalau Anda deal dengan satu orang ini aja, dan orang ini punya hotel satu aja, di mana sebulan itu ada orang yang keluar masuk di situ ada ratusan orang, 100 orang. Tiba-tiba Anda deal dengan satu orang aja udah dapat 100 customer di sini. Apalagi kalau misalkan dia punya chain maksudnya punya franchise dan sebagainya, punya cabang dan sebagainya. Anda kalau langsung partneran dengan namanya Hilton gitu ya, terus habis itu seluruh Hilton di seluruh dunia harus pakai skincare Anda. Wah, satu orang aja udah skill banget. Nah, jadi itu mesti dipikirin channel mana yang Anda mau masuk. Itu yang disebut dengan skill ya. Jadi jangan bilang bahwa saya mau ngiklan di Facebook Ads saja. Well, iya, Facebook Ads is okay. Tapi itu kan cuma satu jalan ya. Ada lagi nggak? Dan kalau Anda bilang ngiklan di Facebook Ads, pertanyaan saya bukan nggak skill. Pertanyaan saya, Anda pernah nggak nge-skill Facebook Ads sampai jumlahnya itu benar-benar sebesar itu? Kalau Anda nggak pernah nge-skill Facebook Ads dan nggak pernah jualan lewat Facebook Ads, jangan ngomong deh kalau Anda mau pakai Facebook Ads. Jadi sekarang ketika saya sudah interview banyak sekali orang kayak begini, agak sensitif saya ini untuk mendengarkan interview orang. Saya pernah ngiklan, saya bisa ngiklan Facebook Ads dan sebagainya. Oke, budgetmu berapa? 3 juta sebulan. Wah, kalau masuk di company saya, di mana target omsetnya harus ratusan juta miliaran, emang bisa ngiklan 3 juta dapat ratusan juta atau miliaran? Kan nggak mungkin ya. Haleluya banget kalau Anda bisa ngiklan 3 juta dapat 100 juta deh. Itu udah kayak top banget gitu. Ya bayangin ya, ROAS-nya 30 kali lipat kan, crazy. Nah, maka dari itu pertimbangannya adalah saya jadi bertanya, wah, kalau orang kayak begini hanya pernah spending 3 juta, kemudian target di saya misalkan 100 juta aja, dia nggak bakal bisa. Berarti saya ngajarin lagi. Saya nggak mau ngajarin lagi kayak gitu. Kalau ngajarin, belajar sendiri sana. Banyak kursus, banyak workshop kan. Kalau mau kerja begitu kan ada requirement. Makanya kalau Anda ngerti bisnis, Anda menentukan dulu target Anda itu berapa per bulan. Nah, ini masuk ke
Saya langsung ya masuk ke nomor 5. Masuk ke nomor 5 itu hal yang penting ketika Anda membangun bisnis adalah solid projection. Jadi Anda mau memiliki target berapa sih? Salesnya ini targetnya berapa? Nah, itu harus clear nih. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga harus ada bayangan itu berapa. At least ada bayangan. Kalau Anda bisa tulis di Excel sheet dan sebagainya, perkembangan per tahun akan lebih bagus lagi. So, misalnya, target setahun adalah 1 miliar omset. Berarti sebulan minimal adalah 100 juta. Buat gampangannya aja, 100 juta. Dan Anda tahu, ketika saya tanya, Anda tahu bahwa oke, saya akan iklan di Facebook, saya akan jualan di Facebook, saya akan jualan di Instagram, whatever ya. Nah, dari situ saya akan iklan. Nah, maka saya akan bertanya dong, oke, gimana cara ngiklannya? Kamu kan nggak bisa. Oke, saya akan hire orang untuk iklan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ketika di-hire, kamu spending berapa? Sudah pernah spending berapa? Ini orang yang mau di-hire tadi itu. Oh, 3 juta. Saya pernah maksimum ya 5 juta. Wah, ini sekarang tahu ya, ada mindsetnya ya. Anda mau mencapai 100 juta. Orang yang Anda hire cuma pernah spending 3 juta. Apakah mungkin dia bisa membantu Anda mencapai 100 juta? Dia sendiri nggak tahu loh caranya. Kalau dia sendiri udah tahu caranya, dia nggak mungkin spending 3 juta. Mungkin dia udah spending ratusan juta kalau dia tahu caranya. Nangkap ya? Mulai nangkap ya mindset sini ya. Jadi, be careful. Kadang-kadang dijalanin aja. Yes, mindsetnya oke lah dijalanin aja. Tetapi, kalau tim Anda itu tidak capable, target omset Anda tidak akan tercapai. Ini yang menjadi concern luar biasa. Alright, so 5 hal teman-teman. Jadi clear about the problem, mesti clear banget. Kemudian why are you better daripada kompetitor Anda? Terus Anda tahu kompetitor Anda in detail. Kemudian GTM, go to market strategi yang scalable, yang bisa besar. Mulai pikirin sekarang kalau Anda harus mencapai omset 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, gimana caranya? Jutaan orang mau beli produk Anda, gimana caranya? Ya, itu dipikirin dulu. Kalau nggak ketemu, cari tahu ya, PR ada di situ. Dan terakhir adalah solid projection. Alright, so hopefully Anda terbantu dengan video ini 5 hal penting untuk memulai sebuah bisnis. Thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye bye.